Ada satu kegiatan sebelumnya saya ikut namanya Pesantren Bisnis Indonesia. Di situ yang selalu memotivasi saya. Bangun diri, bangun keluarga, bangun bisnis, bangun umat. Tapi nggak 1001 orang yang memanfaatkan kelapa. Dari 1000 nggak mungkin ada orang satu pun kadang nggak memanfaatkan apa itu kelapa, potensinya di mana. Tapi Pak Lurah ini benar-benar terjun. Bahkan sebelum dari kepala desa beliau ngolah Nata de coco, pernah limbah air kelapa. Limbah air kelapa. Nah sekarang ini di Telogowulung beliau memberdayakan masyarakat untuk pengolahan limbah sabut kelapa. Mencoba gimana sih supaya kelapa ini punya nilai tambah gitu kan. Akhirnya kita bikin kopra. Pada waktu itu pernah buat kopra pernah juga. Buat kopra. Wah, jadi kelapa yang disortir kita bikin kopra. Lah kemudian kopra itu dagingnya kita bikin kopra, batoknya kita bikin arang, airnya kita bikin nata de coco. Nah itu airnya bikin nata de coco. Saya pecahin kelapa, terus saya berpikir ya Allah, saya yakin banyak sesuatu yang kau ciptakan gitu kan, banyak sesuatu tapi saya sendiri dengan kelemahan saya tidak tahu apa yang ada dalam kandungan air kelapa itu. Kenapa? Di saat pagi saya pecah, sore hari sudah asam. Di desa terutama petani-petani yang punya apa di sekitar kita, limbah pun jadi berkah, limbah pun jadi rupiah lah yang jelas kan. Kayak gini bisa jadi duit. Kayak gini doang nih teman-teman. Ini kalau di kampung-kampung kalian pasti nggak dimanfaatkan nih biasanya. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, pada siang menjelang sore hari ini saya lagi ada di tempat yang tinggi nih. Tempat tinggi di Kecamatan Alian, tepatnya di Desa Telogowulung. Naiknya lumayan terjal, tapi di sini ternyata pemandangannya bagus. Dan yang terpenting pada sore hari ini saya mau wawancara Bapak yang satu ini nih. Kenalkan sendiri Pak Kades ke sahabat tani. Oh iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Turyono, Kepala Desa Telogowulung, Kecamatan Alian, Kebumen. Pak Turyono ya, Pak Lurah Telogowulung ini teman-teman. Jarang-jarang saya wawancara sama Pak Kades dengan seragam yang lengkap ini. Pak Lurah Telogowulung. Pulang dari balai desa ini. Pulang dari balai desa langsung tak todong. Karena apa? Karena beliau itu memperjuangkan benar-benar warganya. Apa yang ada di sekitar kita ini nanti kita minta penjelasannya ya Pak. Ya siap. Atau kalau ada rahasia boleh dibongkar ya Pak. Siap lah. Demi kemaslahatan bersama dan kemakmuran bersama. Demi kemaslahatan umat nih. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu Pak Turyono ini sebenarnya siapa ini? Maksudnya basicnya apa kok mau jadi lurah di sini? Kan kadang gini Pak Lurah, nun sewu nggih. Orang untuk menjadi kepala desa di daerah dataran tinggi seperti ini, dataran tinggi tapi bukan gunung sekalian ini kan, bukan gunung kayak di yang potensi hortinya macam-macam banyak tanahnya. Ini kan dataran yang secara ekonomi nuwun sewu itu nek dibandingke sama daerah bawah itu yang sawahnya teknis, lahan pertaniannya potensinya banyak, bengkoke akeh gitu ya, bengkok itu tanah kemakmuran untuk kepala desanya ada gitu ya. Nah kalau di sini kan nggak ada. Pak Turyono ini motivasinya apa kok mau jadi lurah di sini? Iya. Jadi motivasi saya pertama kali, jadi ini basic saya dulu ya. Jadi saya dari kecil sudah kita menggunakan waktu di samping untuk kita punya kewajiban sekolah, terus pada waktu itu juga orang tua menguliahkan ke Jogja, itu ada pekerjaan-pekerjaan saya yang sudah menjadi bakat dari simbah, yaitu pedagang lah. Nah, dalam perjalanan perdagangan saya di saat umur sudah menjelang 50 tahun, saya berpikir saatnya saya harus berbagi waktu, berbagi pengalaman, sharing dengan banyak yang maulah siap untuk saling kita menimba ilmu, dan siapapun yang mau tak kasih pengalaman. Nah, alhamdulillah dengan motivasi itu ada satu
satu kegiatan sebelumnya saya ikut namanya Pesantren Bisnis Indonesia. Di situ yang selalu memotivasi saya, bangun diri, bangun keluarga, bangun bisnis, bangun umat. Nah itu yang menjadi motivasi saya. Jadi pada waktu bangun diri, bagaimana saya bisa mengondisikan saya, ekonomi saya tercukupi, tercukupi. Terus bangun keluarga, ekonomi keluarga ya alhamdulillah anak-anak ada yang sudah bekerja, terus masih ada yang kuliah, tapi secara ekonomi alhamdulillah kita sudah persiapkan itu. Kemudian bangun ekonomi, bagaimana ekonomi tadi di keluarga sudah tercukupi lah ya dalam kapasitas kita. Yang penting cukup untuk menyekolahkan dan masa depan anak, insya Allah kita juga sudah punya siapkan. Nah kemudian bangun umat. Di saat kita berbicara bangun umat, kalau ekonominya kita nyuwun sewune masih belum mapan, ya yang terjadi ya mungkin kita berpikir ke diri kita dulu kan kayak gitu kan. Makanya dengan bangun diri, bangun keluarga, bangun ekonomi, bangun umat itu yang menjadi motivasi saya untuk saya mau dicalonkan di Telogowulung. Di sini adalah tempat kelahirannya bapak dan ibu saya kayak gitu. Berarti aslinya sini Pak Lurah? Iya, jadi bapak saya asli Telogowulung, ibu saya asli Telogowulung gitu. Jadi kita sebagai anak yang merasa banyak hutang dengan orang tua, bagaimana sih setidaknya kita bisa berbuat baik untuk orang tua kan kayak gitu. Niatnya saya di sini berbuat baik untuk orang tua, syukur-syukur bisa menjadi wasilah jariah kebaikan itu untuk orang tua. Orang tua sudah meninggal semua. Tapi kan pahala yang mengalir terus adalah pahala anak-anak yang soleh ya Pak. Insya Allah, ya kalau berbicara soleh mungkin saya belum, tapi setidaknya ada niat berusaha dan niat untuk melakukan kebaikan, dan kita berdoa kebaikan itu kita jariahkan untuk orang tua yang sudah meninggal seperti itu. Betul. Ya semoga aja apa yang kita lakukan itu untuk niat yang tulus itu pasti orang tua. Amin. Soleh nggak soleh sih jelas. Bapak namanya Turyono bukan soleh. Ya Pak Kades. Berarti basicnya adalah bisnismen ya. Sampai sekolah bisnis itu sekolahnya di mana Pak? Saya dulu belajar bisnis itu ya otodidak lah. Pertama berawal dari bakat itulah ya. Dari bakat. Jadi karena mbahnya dulu memang pedagang. Jadi mbah dari ibu saya dulu Mbah Putri itu jualan di sini, jualan tempe. Jualan tempe, bikin tempe, terus kalau pasaran itu jualan hasil bumi sini misalnya kayak pisang. Kalau dari bapak dulu alhamdulillah simbah dari bapak dan pertama kali kepala desa di Telogowulung juga tahun 1921. Iya. Itu juga termasuk dulu pedagang hasil bumi dulu. Kalau saya diceritain sama almarhum bapak saya, Dien mbahmu naik pasaran Pencil Tegalrejo itu nyuruh tukang kuli panggul suruh bawain kelapa ke pasar Pencil Tegalrejo itu. Dari dulu ya berarti ya memang dulu. ada darah pedagangnya nih. Darah pedagang, jadi darah pedagang dan darah kaitannya sama kelapa ini sahabatan ini. Ini kita yang ada di sekitar kita ini adalah olahan limbah kelapa nih. Ini cerdas ini Pak Lurah. Ini langsung ke materi aja Pak Lurah nih. Kayaknya kalau nyeritain pengalaman Pak Lurah udah kemana-mana nih. Basic bisnisnya juga macam-macam. Tapi ini yang paling saya tertarik ke sini Pak Lurah, mohon maaf ganggu waktunya ya. Karena Pak Lurah itu denger-denger ya, sahabatannya itu punya spesialisasi ini akhir-akhir ini bisnisnya itu terkait dengan komoditas pertanian kita sahabatani. Komoditas kelapa. Tahu sendirilah sahabatani semua, kelapa itu 1000 manfaat. Tapi enggak 1001 orang yang memanfaatkan kelapa. Dari 1000 enggak mungkin ada orang satu pun kadang enggak memanfaatkan apa itu kelapa, potensinya di mana. Tapi Pak Lurah ini benar-benar terjun. Bahkan sebelum dari kepala desa beliau ngolah nata de coco, pernah limbah air kelapa. Nah sekarang ini di Telogowulung beliau memberdayakan masyarakat untuk pengolahan limbah sabut kelapa. Ini ceritanya kok tertarik ke kelapa awalnya gimana Pak? Ya
Awal mulanya memang saya itu di tahun 2006-2007. Nah, sebelumnya saya memang sudah usaha lah. Waktu itu saya usaha di peralatan dapur. Namun pada waktu itu di tahun 2007 itu harga kelapa di Kebumen ya, itu lumayan tinggi. Kemudian saya ditelepon sama saudara dari Lampung, di situ harganya bagaimana. Terus setelah saya hitung, harganya tinggi. Akhirnya saya awal mula dikirimin kelapa dari Lampung ke Kebumen. Alhamdulillah. Nah, berjalannya waktu, harga kelapa di Kebumen kan turun. Iya. Di saat harga kelapa turun, di situ pasar penyerapannya sudah berkurang, dan biasa hukum pasar kalau barang melimpah harga kan turun. Nah, di situ saya berpikir kelapa dari Lampung kalau dibawa ke sini kita kalah di di warnanya lah, karena proses dari Lampung ke sini kan butuh berhari-hari. Sementara kalau kelapa sini yang habis dikupas itu kan masih bagus. Nah, kita kalah di situ. Akhirnya terus saya mencoba gimana sih supaya kelapa ini punya nilai tambah gitu kan. Akhirnya kita bikin kopra. Pada waktu itu pernah buat kopra juga? Buat kopra. Jadi kelapa yang disortir kita bikin kopra. Lah kemudian kopra itu dagingnya kita bikin kopra, batoknya kita bikin arang, airnya kita bikin nata de coco. Nah itu airnya bikin nata de coco. Iya, dipakai semua. Karena kiriman dari Lampung kan sudah bentuk dikupas, sehingga pada waktu itu kita belum mengolah sabutnya. Yang kita olah pada waktu itu adalah batok dan air kelapanya. Kalau dagingnya dibikin kopra, dijemur, diasap gitu kan. Itu nanti kopranya pernah masarin kemana aja? Kopranya pernah kita jual sama temen ke Bonanza Semarang, pernah. Terus dalam bentuk kopra? Dalam bentuk kopra. Terus ke Purbalingga itu ada 2 naga juga pernah kita kirim ke sana kalau dalam bentuk kopra gitu. Tapi nggak ngolah sampai di kopra kan buat bahan baku minyak tidak waktu itu belum, hanya kita jual bahan setengah jadi ke pabrik kopra gitu kan, minyak untuk yang diolah oleh Pak Lurah waktu itu pertama kali apanya berarti setelah kopra? Setelah kopra terus saya berpikir pada waktu itu saya belum tahu nata de coco itu, saya belum tahu. Nata de coco belum tahu. Awal mulanya saya sambil mecahin kelapa, saya pecahin sendiri. Saya pecahin kelapa, terus saya berpikir, ya Allah, saya yakin banyak sesuatu yang kau ciptakan gitu kan. Banyak sesuatu, tapi saya sendiri dengan kelemahan saya tidak tahu apa yang ada dalam kandungan air kelapa itu. Kenapa? Di saat pagi saya pecah, sore hari sudah asam. Gitu kan. Berarti perubahan itu kan proses yang sesuatu yang luar biasa kan. Nah, akhirnya saya pernah ya belajar, artinya kita nekatlah coba saya masukkan ke botol mineral gitu kan. Paginya saya kasih lubang kan melembung itu ya, karena fermentasi alam ya. Fermentasi. Terus saya bakar, tidak ada apinya gitu kan. Terus saya dalam hati saya, ya Allah, tunjukkan saya ke yang bisa mengolah air kelapa gitu kan. Alhamdulillah suatu saat pas saya kirim kopra ke temen, saya bertemu dengan orang yang membutuhkan air kelapa. Membutuhkan air membutuhkan kelapa. Terus saya tanya, itu air kelapa untuk apa gitu. Ini untuk bikin nata de coco gitu. Terus pada waktu itu dia mengajarin saya, di sini tak ajarin cara pembuatannya, terus nanti tak ajak untuk penjualannya ke Jogja. Alhamdulillah, anugerah luar biasa itu, Masya Allah. Langsung bertemu dengan yang orang mengelola air kelapa, caranya diajarin, penjualannya diajak ke Jogja tahun 2009 itu, 2009. Doanya sambil mecahin kelapa mustajab berarti Pak Lurah. Ya, alhamdulillah. Langsung dijawab, diajarin. Dan benar-benar itu jadi belajarnya. Benar, dan saya sering memotivasi sama siapapun, di saat kita bekerja jangan kita mengeluh, tapi di situ harapan kita
curahkan dalam hati, kita mintakan kepada Allah di saat kita bekerja. Namanya orang bekerja terkadang kan mengalami susah senang gitu kan, tapi jangan kesusahan yang gerutu yang kita sampaikan, tapi ya Allah, Mbok, saya dikasih petunjuk seperti apa sih yang lebih bagus lagi gitu kan. Pasti dikasih ya. Alhamdulillah, banyak pengalaman saya, cuma itu aja, banyak sekali. Nggak usah mengeluh, karena mengeluh itu bukan doa ya. Bukan doa. Mending berdoa. Dalam hati doa tidak harus habis sholat. Doa itu setiap kita mau melangkah terus dalam perjalanan. Nah, nyuwun sewu, sering dalam perjalanan saya pada waktu itu saya kirim Nata de Coco ke Jakarta, kemana, itu yang termuncul dalam hati saya, ya Allah, saya dikasih ini, saya pernah minta mobil, ya Allah, saya diberikan mobil lah untuk istri saya. Pada waktu itu saya punya kendaraan kan, untuk kirim gitu kan. Nah, di saat saya tinggal, istri saya untuk mengantarkan anak ke nggak ada kendaraan ke Kebumen, ya Allah, bahwa saya dikasih mobil yang Matic. Alhamdulillah, nggak lama kemudian silaturahmi ditawarin lah Honda Jazz pada waktu itu. Matic juga. Ini saya podcastnya mending cara berdoa biar mustajab ini Pak Lurah. Kok bisa gitu? Nah, itu ya ini salah satu yang menjadi menjadi satu penyemangat saya, ya nyuwun sewu. Termasuk saya di sini ya. Ini malah bicara ngelantur. Nggak apa-apa, nanti kita masuk ke sini terakhir, nggak apa-apa. Iya, jadi saya sampai ke Telogowulung itu pun awal mulanya saya tidak terpikirkan dan untuk jadi kepala desa. Jadi pada tahun 2017 saya sudah ikut dengan teman-teman di Pesantren Bisnis Indonesia. Di situ saya termotivasi terus bagaimana untuk pembangunan umat lah ya. Nah, di situ kemanfaatan untuk umat. Di situ saya pernah nulis di Facebook sekitar bulan Juni 2017, ya Allah, berilah hambamu ini waktu di sisa seumur ini lebih banyak lagi untuk bermanfaat untuk orang. Itu di Facebook saya saya waktu itu nggak tahu gitu, tapi kemarin pas pencalonan di bulan Juni itu muncul, ini mungkin doa saya kan, kayak gitu kan. Doa saya tidak terpikirkan dan tidak niat untuk menjadi kepala desa. Ya nyuwun sewune, kita kalau sudah di umum lah ya, dalam artian kegiatan umum kan, yang penting di saat kita berbisnis, murni berbisnis. Tapi di saat berbicara untuk umat, ya kita nyaman aja gitu kan. Dalam pesantren bisnis itu, tenaga, pikiran, materi kita curahkan semua. Intinya apa? Ya karena kita sudah fokus bagaimana kita menolong diri kita lewat menolong orang lain kan, kayak gitu kan, menolong orang lain. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi kesehatan, berbagi materi. Setiap ada event itu kita juga harus ikut nyumbang gitu kan. Lah di situ yang sering saya yang menjadikan afirmasi dan menjadi keyakinan, di saat kita berbagi dengan orang lain, kita menolong orang lain, sejatinya kita menolong diri kita sendiri, kayak gitu. Itu yang menjadi motivasi kuat saya, Cori. Jadi Pak Lurah ini bukan bisnis beliau ini ya, bukan termasuk bagian dari usaha bisnis yang dulu-dulu, karena memang motivasinya bagaimana menolong umat, bagaimana bermanfaat kepada umat. Harusnya lurah kayak gitu. Jadi lurah ini bukan cari duit semata, tapi bagaimana bisa memberi manfaat terhadap warganya ya itu luar biasa nih Pak Lurah nih, rahasia hidup ya, nih kalau ya ini. Berbagilah, artinya ya kita berbagi nikmat, berbagi informasi. Siapa tahu, karena semuanya kita akan mati ya. Betul. Semuanya akan mati, waktunya kita tidak tahu, minimalnya ada niat dalam hati kita. Kata hadis dan banyak kita dengar, bahwasanya sebagus-bagus manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia kan, kayak gitu. Setuju saya, Pak. Memang begitu. Nah, ini masuk ke sini Pak. Itu tadi pertama jadi pengusaha kopra, berdoa jadi pengusaha Nata de Coco. Nata de Coco-nya juga sukses sampai kirim keluar kota. Alhamdulillah. Berdoa dapat jus dapat. Nah ini kan setelah itu sukses semua bisnisnya Pak Lurah itu, kemudian menempatkan diri untuk berposisi menjadi seorang yang pengen bermanfaat buat
sebanyak-banyaknya umat. Nah, dilalah potensi itu diberi Allah di Telogowulung, di desa Telogowulung. Dan apa yang dilakukan untuk umat ini, Pak? Yang tadi kan tujuannya untuk bermanfaat itu apa saja sebelum masuk ke sini nih? Yang saya lakukan sesuai dengan kapasitas pengalaman dan keilmuan saya, ya di sini bagaimana kita pertama memberikan satu kemantapan dalam hati kita akan keyakinan kita kepada yang maha memberi, yang maha kuasa, gitu kan? Yang maha memberi, yang memberi ya Allah itu sudah memberikan kita banyak hal. Namun bagaimana sih kita bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan ke kita? Contohnya, tidak sedikit orang yang diajak berbisnis, saya tidak punya modal, kan kayak gitu. Padahal Allah sudah kasih otak kita. Itu modal luar biasa. Allah sudah kasih tangan, Allah sudah kasih mata, kita sudah kasih dengkul, Pak. Dengkul kaki. Iya. Dengkul itu modal ya. Makanya awal mula saya melihat potensi di Telogowulung ini luar biasa. Ada pohon kelapa, ada pohon bambu, ada pohon aren, ada kapulaga dan macam-macam. Nah, ini yang awal kita gerakan adalah memotivasi. Ayo kita, apa yang ada di sekitar kita, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bahasa syukur tidak harus kita hanya duduk manis, alhamdulillah, tapi bahasa syukur menurut saya menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Pikiran kita gunakan gimana sih dengan modal apa yang ada kita bisa jalan, tidak harus modal sekian ratus juta atau modal ini dan itu. Kalau modal uang itu belum tentu, orang dikasih uang banyak belum tentu jalan. Berhasil. Iya, itu yang saya jalankan dari Nata de Coco, dan dari sekarang juga berawal dari apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah perlahan-lahan, ya yang jelas kita mengawali dari tangga yang paling rendah lah. Tangga bawah kemampuan kita, nanti di saat kita sudah bertemu dengan banyak orang yang pola pikirnya positif, terus mereka motivasi untuk kebersamaannya tinggi, akan banyak ditawarin, entah itu penambahan produksi, entah itu permintaan barang, insya Allah nanti banyak, itu udah pasti itu. Termasuk usaha ini berarti modalnya bukan sesuatu yang bermodal investasi berapa ratus juta atau berapa, enggak ini tidak. Ya. Jadi berawal dari saya awal mulanya di Sabut Kelapa, saya itu ketemu dengan teman di Sruweng namanya Pak Aji. Dia dulu bareng di Nata de Coco, tapi terus dia juga mengolah sabut kelapa. Awal mulanya saya menjalin kepercayaan dulu dengan Pak Aji itu. Saya bersana belajar, terus kemudian saya sedikit-sedikit tentang bagaimana sih cara ngolah sabut kelapa ini, seperti inilah. Akhirnya pertama kali saya ini, yang alat ini. Untuk serut, untuk nyerut ini teman-teman. Untuk nyerut. Nanti kita tadi udah saya potongkan videonya, nanti kita tampilin. Pertama kali karena di tempatnya Pak Aji butuh mitra, akhirnya ya saya sini dipinjemin alatnya pada waktu itu, dipinjemin alatnya, terus habis itu udah saya tak beli aja. Nah, proses pembeliannya dengan hasil. Pertama berarti nggak modal dong? Enggak. Dipinjemin? Iya, modal kepercayaan itu yang pertama itu. Dipinjemin bawa ke sini. Terus saya bilang, Pak, ini tak beli aja, nanti belinya dengan barang yang sudah jadi. Dibayari dari hasil kerja alat itu sendiri. Hasil kerja alat itu sendiri. Alhamdulillah. Terus setelah itu pesan lagi 2, 3, dan waktu itu juga karena saya kerja sendiri juga nggak mungkin lah ya, saya pesan lagi 2 alat lagi. Nah, akhirnya saya menawarkan tetangga saya di Ambal itu bekerja untuk menyerut ini, untuk nyerut sabut kelapa kan kayak gitu. Alhamdulillah gitu kan. Dan di sini pun seperti itu, dengan modal ini saya bawa termotivasi. Akhirnya karena ya itu kembali lagi, yang pertama dalam bisnis itu kepercayaan lah.
kepercayaan dengan modal kita dipercaya oleh mitra kita, oleh buyer kita, insya Allah karena buyer kita kan dia butuh barang banyak kan, pasti biar lancar ya udah ini jalankan, ini ada alat, ini ada bahan, silakan. Nah setelah itu perlahan-lahan baru kita nego, itu tak beli aja kan kayak gitu. Sama aja kayak mesin itu tracer itu udah tak setting tadi tracer 40 juta harganya. Pada waktu itu saya ditambang, dan setelah ditambang saya suplai juga ke Pak Haji itu kokomes, udah bentuk kokomes. Kemudian uang juga di sana ada sekitar 20 juta. Lah ini saya minta untuk barang aja Pak gitu kan. Akhirnya dikasihlah apa? Tracer harganya 40, kekurangannya dipakai hasil ininya hasil kerjaan. Itu hasil kerja berarti. Enggak jenengan yang istilahnya ngutang bank. Enggak begitu. Enggak. Murni ini dari hasil kerjanya terus beli alat. Itu ya sudah berawal dari kecil-kecil dulu, terus kita minta diadakan dari sana, kemudian kita sudah merasa nyaman, itu tak beli, sistemnya pembayarannya potong penjualan gitu aja. Gitu. Jadi punya alat. Jadi punya alat. Ya kalau nggak seperti itu, saya dulu berpikir kepengen punya tracer dengan harga 10 juta, 5 juta itu hanya ngiler lihat di Facebook itu di marketplace. Tapi alhamdulillah itu harga segitu, harga 40 juta. Dan punya iya, yang penting bangun kepercayaan dengan mitra bisnis, dengan buyer, dengan siapapun, sehingga ya perjalanan kita insya Allah ya Allah mudahkan kan kayak gitu. Termasuk alat ini ya Pak? Iya, termasuk alat pemintal tali ya. Untuk membuat tali. Ini dari tali juga ini buatnya. Talinya dari sabut kelapa. Sabut kelapa. Jadi ceritanya kenapa kok sekarang tertarik di sabut ini Pak? Apa sabut? Padahal kan ini dibuang-buang ya. Ini coba sahabatannya yang punya sabut kayak gini, ini kulit kelapa ini guys. Kulit kelapa kan biasanya dibuang-buang. Kok di Pak Lurah bisa jadi duit ini? Ceritanya gimana nih? Ya, milih di sini nih. Jadi pada waktu saya dulu awalnya itu di Natar de Coco, terus bertemu dengan mitra-mitra yang mengolah sabut kelapa. Akhirnya saya juga merapat belajar, kemudian terus cara pemasarannya, terus tetap kalau saya sistemnya bagaimana kita bisa melakukan satu kegiatan dan di situ nanti ada untungnya, tapi dengan modal seminimal mungkin. Jadi ada bahasa sampah limbah menjadi berkah atau limbah menjadi rupiah, kan seperti itu. Betul. Ini kan dibuang-buang maksudnya nih loh Pak. Kalau tadi kopra kena dagingnya. Air itu walaupun banyak yang buang juga, tapi kan masih berharga lebih tinggi daripada ini. Iya, sabut kelapa. Nah ini kan dibuang-buang nih Pak. Bisa jadi duit ini sama Pak Lurah nih. Jadi kelapa bisa buat untuk apa aja ya Pak hasilnya ya Pak? Iya, dari bagian batang, daun, pohon, sabut sampai itu bisa jadi. Kalau kelapa itu insya Allah semuanya dari daunnya. Pernah juga saya dulu itu ada yang minta lidinya, itu juga ada yang minta, tapi karena lidi itu saya tidak sanggupin lah. Itu kan lidinya, terus kelapanya itu udah jelas ya, kelapanya. Terus limbah dari kelapa yaitu sabutnya, batoknya, airnya gitu kan, semuanya pakai. Kalau sabutnya ini ceritanya Pak, setelah jadi sabut ini ya, ini setelah kayak gini, kulit kayak gini ya, habis disilumbat kan jadi kulit kayak gini. Ini diapain terus jadinya apa aja Pak? Bisa dijelasin nggak Pak ini? Ya, jadi untuk pengolahan sabut kelapa ini ada 2 macam. Ada 2 macam. Pertama dengan di tracer. Di tracer itu digiling. Yang mesin tadi jadi dimasukkan, digiling, nanti akan keluar 2 jenis, Coco Fiber dan Coco Pit. Ntar dulu dijelasin Coco Fiber mana, Coco Pit mana. Kalau ini bukan Coco Fiber, yang Coco Fiber yang ini ya? Ini Coco Fiber, awu-awu lah bahasanya ya. Awu-awu. Jadi dia nggak satu-satuan kayak rambut, tapi lebih apa ya? Ini masih caranya nggak beraturan lah ya.
Serat tapi nggak beraturan. Nggak beraturan, ada yang pendek, ada yang panjang gitu kan. Ini namanya Koko Fiber. Koko Fiber. Ini Koko Lah Fiber. kalau Kokopit tahu semua lah, Kokopit yang buat nanam itu sahabat nih. Kokopit media tanam. Media tanam. Oh ya. Media tanam juga ada nih. Ini Kokopitnya. Remukane ya. Ini kokopit. Ini untuk nanam kalau media tanam. Media tanam. Media berarti tanam. paling hancur namanya kokopit, yang kedua namanya Koko Fiber. Koko Fiber. Nah, terus ini kok ada yang ini juga. Tadi produksinya kan ada dua ya? Ada dua. Jadi, nah itu kalau kita menggunakan tracer. Menggunakan tracer itu. Jadi menghasilkan Koko Fiber sama Koko Fiber ini. Kokopit dan Koko Fiber. Tidak menghasilkan ini? Tidak menghasilkan Koko Bristol. Nah ini menggunakan apa kalau Koko Bristol? Kalau untuk pembuatan Koko Bristol yang bentuk kayak rambut ya? Kayak rambut ijuk-ijuk ini. Beraturan lah ya? Beraturan dan panjangnya sekitaran 20 cm lebih, pokoknya di atas 17 cm lah ya. Di atas 17 cm. Di atas 17 cm. Ini namanya Koko Fiber. Koko Bristol kalau ini. Koko Bristol. Koko Fiber. Kokopit. Kokopit. Ini bahan apa sabut itu jadi 3 itu berarti. Jadi kalau pakai tracer itu kita hanya menghasilkan 2. Dua, tapi kalau pakai mesin serut itu menghasilkan 3. Mesin serut yang masih di kayak gini manual. Nanti videonya tak tayangin itu ya. Menghasilkan ini. Menghasilkan Koko Bristol, Koko Fiber dan Kokopit. Jadi sampai ke produk turunannya katanya ada jok mobil mewah di Eropa katanya pakai kayak gini, itu pakai yang mana? Iya, Koko Bristol. Pakainya Koko Bristol. Pakainya ini? Koko Bristol. Ini memang diekspor? Koko Bristol itu. Ini kalau untuk ekspor itu kan kualitasnya harus lebih bagus lagi. Oh gitu. Jadi lebih bersih, lebih kering kan, lebih kayak kering gitu. lagi. Artinya ini bentuknya kayak gini ya, panjang-panjang gini ya. Dan emang bener buat jok mobil. Ya, informasi sana untuk bahan jok mobil gitu. Dari kayak gini nih. Iya, Nah, kalau di Pak Lurah sendiri setelah jadi 3 itu ada Koko Bristol, Koko Fiber sama Kokopit. Apakah langsung dijual dalam bentuk itu atau diapain lagi? Setelah saya bentuk seperti ini, jadi untuk yang Koko Bristol itu dibikin sapu biasa. Oh ini ya benar, ada sapu yang pakai sapu ini ya. Ini yang panjang-panjang Koko Bristolnya. Koko Bristol. Terus kalau yang Fiber dibikin tambang. Oh ini mesinnya ini teman-teman. Mesinnya dibikin ini tambang, ya. Bikin tambang. Terus kalau kokopitnya kita untuk media tanam kan, kokopitnya. Kokopitnya media tanam. Media tanam. Bener, siapapun itu sekarang itu banyak yang menggunakan media tanamnya kokopit. Saya kadang juga beli Pak. Besok udah tahu belinya di sini. Teman-teman kalau mau yang beli kokopit bisa yang boleh ya. Asal ada stok nanti kirim tuh. Karung-karungan tuh murah di sini. Wah, yang ini yang bikinin sapu juga warga. Iya, bikinin sapu warga juga. Cuma kalau di sini kebetulan untuk Bristolnya kita masih stok kurang karena kita masih fokus untuk pembuatan tambang. Jadi fokusnya ke tambang. Fokusnya ke tambang karena permintaan yang lagi banyak adalah di tambang. Tambangnya ini teman-teman. Nah, ini tambangnya nih kayak gini ya. Jadi membuat tambang gini. Membuat tambang gini ada mesinnya ternyata nih. Mesinnya saya tampilin di video ya. Mesinnya yang di belakang saya ini. Dan ini fokusnya di sini berarti Pak. Iya. Pembuatan tambang. Untuk buat tambang. Setelah jadi tambang apa dijual tambang atau dibikin? Setelah jadi tambang kemudian kita memberdayakan masyarakat lingkungan untuk membuat kokomes, yaitu jaring berbahan baku sabut kelapa dari tambang sabut kelapa. Akeh banget istilahnya ya jabatannya, ada Koko Fiber, Kokopit, Koko Bristol, Kokomes. Nah, sebenarnya itu apa? Kokomes itu jaring, mes itu bahasa Jawa ya, jaring tapi bahasa Inggris lah ya. Oh ya, nek bahasa Jawa mes sing ngomong mes kae ya. Ketupuk ya.
Jaring tapi dari tambang ini. Dari koko itu kan kelapa. Kelapa. Jadi jaring dari ini. Cabut kelapa. Jadi setelah di sini dibikin tambang, kemudian kita potong per ikat 15 meter, terus diambil sama warga, dianyam untuk bikin kokomes. Warga-warga yang ambil tambang, bikin kokomes, ambil bahan baku di sini ya. Di sini dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Setelah jadi, dibawa ke sini, pulangnya bawa tambang kan kayak gitu. Bawa tambang. Bawa duit nggak? Dibayar kok maksudnya? Iya. Itu iya, bawa duit. Kan memberdayakan kan berarti mereka dapat gajian dari situ ya. Cuman kerjanya fleksibel. Mau pagi sore pokoknya di rumah lah. Di rumah silakan bawa bahan bakunya, bikin kokomes itu. Kokomes. Nanti ongkosnya berapa Pak kalau ongkosnya untuk ukuran panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter itu 10.000. Si warga itu, iya, ibu-ibu yang mau nganyam itu dikasih ongkos nganyamnya doang. Nganyamnya. Nah, karena permintaan kami itu adalah panjangnya 25 meter, lebarnya 2 meter, sehingga kami juga memberikan bayaran ke para ibu-ibu itu yang sudah menjadi satu gulung dengan panjang 25 meter, lebar 2 meter itu 50.000. Jadi satu gulung. 5 sih ya, kali 5 ya. Jadi harus langsung udah disambung. Disambung ya. Jadi 5 jadi 25 meter kali 2 meter. Itu jaring dari kayak gini. Dari tambang. Itu mau buat apa Pak Lurah? Ya informasinya banyak sekali kegunaannya untuk penahan longsor, untuk media kayak apa ya, misalnya di YouTube kita lihat untuk alas di jalan, pengerasan jalan kan itu kan, untuk dampar jalan juga, terus tebing-tebing yang yang kira-kira longsor gitu. Tebing-tebingan biasanya di jalan tol kan ada tebing-tebing. Pinggir jalan tol itu kan biasanya motong gunung itu ya. Motong gunung, ada tebing-tebing. Itu digelarin kayak gini? Iya, digelarin. Jadi tebing itu digelarin setelah padat, digelar. Setelah digelar kemudian dikasih biji rumput. Sehingga nanti tumbuh-tumbuh rumput. Kayak ini kan termasuk media tanah kayak termasuk sabut kelapa itu kan ramah lingkungan lah ya. Betul, karena emang dari alam. Ramah lingkungan. Plastik bukan gitu ya. Plastik. Jadi bisa ditumbuhi rumput sehingga untuk penadah longsor dan untuk penyimpanan air itu mudah-mudahan juga ya. Ini berarti masuk ke industri kayak pembangunan jalan. Iya, pembangunan jalan ya. Dan juga bisa untuk kayak paranet. Paranet juga bisa. Paranet dari dari kokomes. Ditaruh di atas. Saya pernah juga ada pemesanan untuk tempat wisata di Bali. Itu juga untuk ukuran 2 kali 3 meter untuk paranet di atas tempat duduk misalnya kan ada kan. Bawahnya tempat ngopi, atasnya ada paranetnya. Tapi dari sabut kelapa. Dari sabut kelapa. Wah, kan gitu. Termasuk juga bisa untuk bikin karpet. Karpet itu kemarin ada juga yang meminta itu untuk kirim ke India kalau nggak salah. Itu sudah bentuk kayak karpet, itu lebih halus, lebih bagus. Nanti dianyamnya lebih rapat. Lebih rapat lagi. Jadi nggak bolong-bolong kayak kokomes gitu. Enggak. Tapi yang di sini yang dikerjakan kalau yang di sini kita masih terbatas untuk kebutuhan kokomes saja. Tapi baik yang karpet itu, terus kokomes, terus paranet itu bahan dasarnya adalah tetap ini, sabut kelapa yang udah dibentuk tali gini. Dibentuk tali sabut kelapa. Makanya Pak Lurah beli mesin pemintal tali gini ya, karena banyak banget produk turunannya. Gitu banyak turunannya nanti setelah dari tambang itu akan dibikin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini permintaan konsumennya Pak Lurah berarti udah macam-macam ya. Beli barang itu tadi. Ya alhamdulillah ya itu dari kalau saya kan sistemnya
kita bermitra dengan siapapun ya. Ada teman yang punya permintaan dari siapapun, terkadang kurang tercukupi, terus ditawarkan dengan teman-teman. Nah, kita saling menyuplai lah. Menyuplai gitu, teman lewat komunitas bisnisnya Pak Lurah itu ya. Saling menyuplai kan gitu. Sama-sama. Yang membutuhkan kita bisa membuat, dibuat. Dan tenaganya ini memberdayakan warga sekitar ini yang jarang-jarang pengusaha kayak gitu Pak Lurah. Ya apa ya? Kayak ini nyuwun sewu nih saya pakai. Saya ingat pada waktu pas di Lantik di pendopo sama Pak Bupati Arif. Ini tahu nggak? Ini adalah tanggung jawab kepala desa, bagaimana kesejahteraannya ada peningkatannya kan. Nah ini berat ini. Nah ini ini makanya oh iya berarti ya kita niat dan berusaha bagaimana ada perlahan-lahan peningkatan ekonomi lah kan kayak ekonomi gitu. masyarakat ya. Dan ini ya, warganya juga menjadi dapat pekerjaan, dapat tadi kalau satu hari bisa segulung itu berarti dapat 50.000 teman-teman. 50.000. Coba kalau 2 gulung udah ngongkole karyawan-karyawan yang kerja terikat. Ini nggak terikat kan ya? Nggak terikat, bebas. Kalau mau kerja ya kerja dapat uang, kalau enggak ya enggak gitu ya. Enggak, nyantai lah gitu kan. Produk turunannya ternyata bisa bikin pot kayak gini juga ya, teman. Bisa gitu. Terus kayak keset itu juga bisa. Keset oh iya itu keset welcome. Keset welcome biasanya pakai dari ini ya? Dari keset. Kalau mau ngerjain semua berarti butuh banyak karyawan ya Pak Lurah? Iya nyuwun sewu. Kalau misalnya kita mau berpikir secara terbuka dan positif, kita itu banyak sekali yang sudah Allah berikan. Tinggal kamu itu olah, itu nanti pasti jadi duit. Nah gitu kan. Kita nggak usah terlalu bingung mau kerja apa, bagaimana saya dapat duit, kan kayak gitu. Banyak sekali di sekitar kita. Tapi itu banyak, sekarang di Indonesia banyak pencari kerja. Pencari kerja. Itu karena nggak tahu potensinya. Ya, karena sebenarnya mungkin potensi itu banyak. Ya itu kembali lagi. Saya terkadang di saat saya ngobrol dengan orang-orang yang mereka butuh pendapatan, pemasukan, ya udah kamu usaha aja, dagang apa yang ada di sekitar kamu. Mana modalnya? Nah itulah modal yang dipikir pertama adalah modal uang. Padahal ya tetap kayak tadi saya ceritakan, tidak harus modal uang. Pertama itu Allah sudah kasih kita, tubuh kita itu udah modal gitu. Modal tangan kita, pikiran kita, terus kita tambah dengan hubungan dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan siapapun itu modal kepercayaan. Itu modal. Mungkin yang bingung mau nyari kerja, bingung itu karena tidak punya modal kepercayaan. Minimal nggak percaya diri. Betul. Percaya diri kan. Saya sih bisa ngapa gitu. Dan terus kebanyakan orang yang mencari kerja itu kan enak, misalnya diterima di satu kantor ataupun di tempat mana yang mereka tuju, asal datang. Nanti di situ kerja ngikutin aturan, 1 bulan dapat gaji, tidak mikir banyak. Tidak itu eman-eman otaknya. Ya memang kadang kehidupan seperti itu. Ada aja orang yang mungkin tidak semua orang seperti Pak Kades pola pikirnya, tapi di luar sana juga ada yang memiliki sisi sudut lain dalam memandang kehidupan ini. Kita disclaimer, tidak menyalahkan pencari kerja ya sahabat tani, tidak menyalahkan orang yang tidak percaya diri untuk memulai usaha, tapi minimal lewat podcast ini teman-teman nih yang kehidupannya di desa, terutama petani-petani yang punya apa di sekitar kita, limbah pun jadi berkah, limbah pun jadi rupiah lah yang jelas kan. Kayak gini bisa jadi duit. Kayak gini doang nih teman-teman. Ini kalau di kampung-kampung kalian pasti nggak dimanfaatkan nih biasanya. Sama Pak Lurah bisa duit. Kalau ada setrek bagus Pak Lurah mau beli. Jadi limbah itu saya pernah ya ketemu dengan teman-teman pada waktu pada saat ya ngobrol-ngobrol, ada teman yang nanya pada waktu di Nata de Coco kan, lah itu Nata de Coco mau buat bikin apa? Nah, ada teman saya yang nyeletuk, wah wong itu Nata de Coco air kelapa itu sudah bisa jadi duit, jadi mobil, jadi rumah, jadi seperti itu ya. Artinya
ya itu kembali lagi kita nggak usah berpikir endingnya, yang penting proses awal benar-benar kita tekuni. Insya Allah semuanya, apalagi kayak sekarang masyarakat itu banyak, penduduk banyak kan kayak gitu ya, kebutuhan banyak. Nah sekarang ekonomi menengah misalnya yang mencari menengah ke bawah mencari sesuatu sing harganya di mereka terjangkau lah ya. Ya ini dengan pengolahan limbah kan bisa, limbah apapun bisa lah kan kayak gitu kan. Yang penting kreativitas kita kita asah terus kan gitu kan. Apalagi sekarang adanya YouTube, adanya TikTok, adanya macam-macam medsos, itu setidaknya belajar dari situ sudah akan muncul. Ya? Cuma yang paling pokok di saat kita mau berbicara mencari uang, ujung tombak adalah bagaimana market. Bagaimana kita bisa jual, kan kayak gitu, Pak. Kan? Iya tuh. Itu gimana tuh Pak rasanya, Pak? Begini, jadi saya pernah ikut di Pesantren Bisnis Indonesia. Di situ ada Bisnis Academy. Tahapan pertama yang harus kita pelajari adalah selling. Selling itu penjualan. Penjualan tidak harus punya milik kita, tapi milik teman, milik saudara. Berarti dalam sebuah bisnis yang pertama harus kita lakukan malah adalah selling, penjualan. Endingnya dulu ya? Bukan jadi, produksinya dulu? Bukan. Kalau produksi dulu itu menurut saya nanti kita akan terjebak di saat ya itu tadi, terjebak dengan permodalan. Tapi kalau di selling, yang kita pertama bagaimana membangun pasar adalah di saat kita tadi tidak punya modal, tapi kita punya modal kepercayaan dari teman, kita bisa menjualkan barang produk itu. Kemudian setelah kita sudah tahu apa yang kita jual, kemudian kita punya customer lumayan, nah kita perlahan-lahan produksi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan barang yang kita jual. Lihat contoh, misalnya ini nyaman, maaf saya sampaikan, misalnya kita lihat Alfa dan Indomaret. Apa pertama kali mereka produksi? Kan tidak. Mereka menjual dari, mereka hanya jual tempat aja kan? Iya. Ya jual tempat, semuanya disuplai dari barang-orang semua. Tapi sekarang bermerek Alfa. Iya, ya, saya prihatin kok beras mereknya Alfa. Nah itu. Padahal itu punya petani. Petani kudune anu. Nah, iya. Sekarang tisu, air mineral sudah bermerek Alfa. Sampai ke baru mulai produksi ya. Nah itu jadi setelah mendapatkan pasar. Setelah selling, setelah sudah bisa mendapatkan penjualan, kita sudah sedikit banyak menguasai pasar, market, dan sudah banyak customer. Kemudian meningkat kepada produksi. Produksi apa yang kita jual pada waktu awal selling kita jual, itu kan. Kita produksi. Nah setelah produksi itu sudah jalan, baru kita ke hak paten di branding. Di branding itu kekhususan yang ada di produk kita. Misalnya ya saya tadi sampaikan, sekarang banyak orang di saat bepergian, nanti yang muncul dalam pikiran, kok tuku nang Alfa, kok tuku nang Indomaret, kan kayak gitulah. Itu brandnya. Nah itu udah apa ya, di dalam pikiran itu seperti di benak orang. Kayak contoh nyuwun sewu ya. Di saat berbicara aku tuku air mineral, bukan air mineral, aku tuku aqua, badal ana fit, ana le mineral, ana macam-macam. Itu sudah branding, udah masuk dalam otak, branding yang melekat kan gitu kan. Makanya ya tadi kembali lagi ya yang pertama kita jangan berbicara modal dulu, tapi kita selling dulu, penjualan. Kalau bahasa saya dulu pada waktu pernah saya menjadi maklar ya kalau bahasa kerennya kan broker ya, kalau bahasanya ya maklar lah. Ya. Jadi maklar orang sekarang namanya lebih keren lagi Pak. Apa? Afiliator. Iya. Itu kan online. Online ya. Itu maklar juga. Afiliator itu. Afiliator lah ya. Intinya ya itu, kalau di saat kita bisnis jangan berpikir tentang kita produksi dulu, tapi ke market. Ya alhamdulillah ini juga kemarin yang memunculkan saya untuk bagaimana saya bisa produksi ini, karena saya sudah punya mitra market, sudah punya calon-calon buyernya itu.
Jadi dulunya ambil ke teman yang produksi, tapi kita yang punya pasar. Pelan-pelan kita semampunya. Punyanya dengkul ya pakai dengkul ya. Nggak harus utang bank ya. Enggak harus utang bank. Punyanya apa? Apapun yang dipunya, bahkan sampai minjem dulu, akhirnya kebeli juga. Nanti cara pembeliannya juga dengan dibayar potong penjualan. Ya seperti saya punya rumah produksi nata de coco di Ambal juga seperti itu, senilai 150 juta pada waktu itu. Saya juga di saat mau pembayaran, alhamdulillah saya ditawarin sama buyer saya di Jogja, kamu butuh duit berapa? Ini tak pinjamin, nanti sistemnya dipotong. Bayar produk setiap bulan. Ya alhamdulillah. Toko lemah, toko tempat, pakai nata de coco. Iya, nata de coco, alhamdulillah. Tuh teman-teman, nata de coco bisa buat beli tempat usahanya. Nata de coco, limbah-limbah kayak gini bisa buat beli Jazzmatic tadi. Ini mobilnya aja 3 Pak Lurah. Ya oke Pak Lurah, ini naik ngobrol ke sana-sana pasti nggak selesai, kayaknya udah setengah jam lebih nih. Karena memang ini asik. Saya kok malah jadi ke arah bisnis ini kok podcast kita. Karena harusnya banyak podcast ini Pak Lurah untuk ngajarin teman-teman petani atau generasi di desa itu, pemuda-pemuda itu kan banyak tuh yang kadang bingung mau ngapain ini loh, kayak tadi itu loh. Ini Pak Lurah harus sering-sering memberikan insight kepada mereka lewat sini. Kapan-kapan saya podcast lagi nggak apa-apa? Insya Allah, siap, insya Allah. Ya itu kembali lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya di sisa umur yang nggak tahu kapan Allah akan panggil saya, setidaknya pikiran saya, pengalaman saya bisa untuk menulari banyak teman-teman. Ya saya terima kasih sekali. Intinya saya bukan menggurui, bukan, tapi kita berbagi bercerita pengalaman. Kalau tahu dari cerita ini ada hal yang kurang, saya juga senang sekali kita kasih masukan itu kan, untuk lebih bagusnya seperti apa. Saya terbuka, saya senang berbagi, saya juga siap menerima kan kayak gitu. Ini saya senang banget hari ini dapetin narasumber bisnis ini. Ya sama-sama. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lebih banyak lagi, karena ini udah hujan ini, saya pulangnya nggak tahu gimana ini. Ini Pak Lurah, buat terakhir nih sebelum kita closing nih, ada pesan-pesan tertentu. Satu untuk kami selaku penyuluh pertanian, kemudian untuk teman-teman sahabat tani sekalian lah, petani-petani di seluruh Indonesia. Apa closing statementnya buat Pak? Saya terinspirasi dengan satu ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah itu disampaikan, laukana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya ada satu kampung di situ, masyarakatnya, warganya itu takwa dan beriman kepada Allah dengan keyakinan yang penuh, maka Allah akan turunkan, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit, Allah turunkan hujan, Allah bukakan setelah turunnya hujan, Allah kasih bumi itu hamparan-hamparan, silakan ditanamin apa saja. Apalagi kayak petani, menurut saya adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Kalau kita berpikir tubuh kita ini andil dari petani semua ya kan? Iya, bikin kapasnya, makanannya, ini untuk pakaian, semuanya itu berbahan baku dari petani semua. Itu kalau katakan petani tidak semangat, ya orang-orang yang orang kaya, mereka uangnya tidak laku lah. Iya, karena apa? Tidak ada yang dibeli gitu kan. Makanya petani kita jangan merasa wah kita orang petani kok kayaknya gimana itu, yang penting motivasi. Malah justru saya sekarang sangat senang dengan bagaimana pertanian ini benar-benar digalakan, dimaksimalkan. Jangan takut nanti tidak laku. Insya Allah kebutuhan sekarang itu semakin banyak, semakin ke depan semakin banyak, dan bukan Indonesia saja tapi luar juga banyak yang diharapkan dari Indonesia kan kayak gitu. Yang utamanya kita bagaimana kita menjadi petani yang pekerja keras, petani yang cerdas, dan petani yang ikhlas. Jangan pesimis.
Jangan pesimisnya ya apa itu, kembali lagi asal kita yakin akan Allah cukupi dengan adanya hamparan tanah, dengan adanya hujan, insya Allah Allah itu udah pasti akan menghidupi kita dan akan memberikan kita kecukupan lah, seperti itu aja. Itu aja. Lurah, luar biasa. Saya gemeter pas Pak Lurah baca ayat Al-Baqarah itu tadi. Betul, udah saya nggak bisa berkata-kata banyak ini. Terima kasih sahabat tani. Kita closing aja. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.